everyone, let me introduce myself. My name is Manda Dea Saputri, NPM 234111882 Manajemen Kelas 2 3D. Di sini saya akan membahas manajemen keuangan tentang laporan laba rugi dan arus kas. Laba rugi dan arus kas adalah dua komponen penting dalam manajemen keuangan suatu perusahaan. Keduanya memberikan gambaran yang berbeda, namun saling melengkapi tentang kinerja keuangan perusahaan. Laporan laba rugi, pengertiannya dari laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan kinerja operasional perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini menyajikan pendapatan, beban, dan laba bersih atau rugi bersih yang dihasilkan perusahaan. Komponen utamanya: 1. Pendapatan, semua uang yang masuk ke perusahaan dari hasil penjualan barang atau jasa. 2. Beban, semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan seperti biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. 3. Laba bersih, selisih antara total pendapatan dan total beban. Ada dua fungsi, yaitu 1. Evaluasi kinerja, mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 2. Pengambilan keputusan, memberikan informasi yang berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan, seperti memperluas bisnis, mengurangi biaya, atau meluncurkan produk baru. Keterbatasannya yaitu yang pertama ada tidak mencerminkan posisi keuangan. Laporan laba rugi hanya menunjukkan kinerja selama periode tertentu, tidak mencerminkan posisi keuangan perusahaan serta keseluruhannya. 2. Berbasis akrual, pengakuan pendapatan dan beban tidak selalu sesuai dengan waktu terjadinya transaksi tunai. Laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang aliran masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Laporan ini mengklarifikasikan arus kas menjadi 3 aktivitas utama: 1. Operasi, 2. Investasi, dan pendanaan. Komponen utamanya yaitu 1. Arus kas dari aktivitas operasi, arus kas yang dihasilkan dari kegiatan utama perusahaan seperti penjualan barang atau jasa. 2. Arus kas dari aktivitas investasi, arus kas yang terkait dengan investasi seperti pembelian atau penjualan aset tetap. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas yang terkait dengan aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham atau pinjaman. Fungsinya yang pertama ada likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada solvabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang. Yang ketiga, fleksibilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan perusahaan lingkungan bisnis. Perbedaan antara laporan laba rugi dan arus kas. Meskipun kedua laporan ini menyajikan informasi yang berbeda, namun keduanya saling melengkapi. Laporan laba rugi memberikan gambaran tentang kinerja operasional perusahaan, sedangkan laporan arus kas memberikan gambaran tentang likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Contohnya, perusahaan A memiliki laba bersih yang tinggi, tetapi arus kas dari aktivitas operasinya negatif. Hal ini mengidentifikasi bahwa perusahaan mungkin mengalami masalah dalam mengelola piutang atau persediaan. Sedangkan perusahaan B memiliki arus kas dari aktivitas operasi yang positif tetapi laba bersihnya rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya biaya non-operasional yang besar, seperti depresiasi atau amortisasi. Kesimpulannya, baik laporan laba rugi maupun laporan arus kas
sama-sama penting dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan. Memahami kedua laporan ini, manajemen dapat mengambilkan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan. That's all I can say about the material on financial management. Profit and loss and cash flow I hope is useful. Thank you.